Film ini sihir yang paling aneh adalah begitu mulai kamu akan tahu semua orang yang akan mati. Tapi kamu tidak tahan untuk melihatnya. Film ini dari nama, dengan gampang mengetahui filmnya. 10 orang di pulau terpencil satu-satu mati. Tapi kenapa mereka mati? Dibunuh siapa? Orang terakhir yang mati apakah pembunuh? Sebenarnya film ini menceritakan apa? 7 orang menerima undangan dari Owens, datang ke suatu pulau. Tukang perahu mengirim mereka ke perahu dan pergi. Tampaknya di depan pulau, dalamnya ada villa horor sebagainya. 7 orang setelah ke villa, Owens hilang. Hanya ada pembantu, juga ada sekretaris yang menyambut mereka. Ketujuhnya adalah dokter, hakim, polisi, jenderal, tentara, orang kaya, wanita tua. Malamnya dengan suara gong dan drum, makan malam dimulai. Semua orang berbicara. Owens juga belum muncul. Setelah makan, villa tiba-tiba ada suara dari speaker. Kalian semua orang karena membunuh harus dihukum. Siapa? Dari 10 orang, setiap orang yang pernah membunuh namanya diumumkan. Polisi mengaku dia tidak membunuh orang, datang ke sini untuk memantau semua orang. Pembantu wanita sangat takut karena pernah membunuh. Pelayan menyuruh istrinya tenang, jangan bicarakan. Kemudian pelayan datang ke ruang tamu berkata dia pelayan yang baru direkrut. Hanya memutar rekaman sesuai majikan dan tidak tahu isi dari rekaman. Pemutar rekaman mengatakan pelayan pernah membunuh majikan perempuan dulu. Pelayan membantah. Tapi sebenarnya pelayan dan pembantu ada membunuh. Kemudian disita warisannya. Semua orang mulai menjelaskan, dokter berkata dia tidak membunuh. Pasien saat operasi ada kelainan itu normal. Jenderal mengatakan juga tidak membunuh orang, bawahanku mati untuk negara. Hakim mengatakan dia hanya menghukum 1 tahanan, tapi dia punya salah. Sekretaris juga berkata tidak membunuh, anak kecil yang mati dikarenakan tenggelam. Semua orang tidak mengaku. Saat ini tentara mengatakan aku memang pernah sekali membantai, membunuh 21 orang. Jadi bagaimana? Juga memfitnah semua tidak berani jujur. Anak kaya itu bilang, siapa yang tidak berani? Aku pernah menabrak 2 anak kecil, siapa suruh dia berlarian di jalan? Tiba-tiba anak itu muntah darah dan mati. Ini film apa? Sisanya sangat terkejut. Mereka berencana besok pagi pergi dari sini. Malamnya, pembantu memimpikan majikannya yang dibunuh. Alhasil besok paginya pembantu mati di kasur. Saat ini sekretaris sadar 10 patung tentara di meja. Sekarang sisa 8, berkurang 2. Saat mereka 2 orang mati, sekretaris ingat lagu anak-anak, 10 tentara kecil berlari demi makan. Seorang terdesak tidak dapat diselamatkan. 10 sisa 9 tentara kecil. Malam hari tidak tidur, sangatlah ngantuk, ketiduran dan mati. 9 sisa 8. Penyebab kematian sesuai dengan sajak. Jadi semua orang diselimuti ketakutan akan kematian. Sekretaris memberitahu ini saat sarapan, tapi tidak satupun dari mereka memegang patung itu. Anak kaya dan pembantu mati secara misterius. Sekretaris curiga dokter meracuni mereka. Tapi karena hakim tidak enak badan juga ambil obat. Jadi mereka mengecek koper hakim dan dokter. Hasilnya mereka tidak ada obat untuk mematikan orang. Semua merasa mendingan cepat keluar. Jadi mulai membereskan koper. Hanya jenderal duduk di depan pikirkan masa lalu. Ternyata saat itu tidak sadar merogoh kantong ada surat dari istrinya. Jadi dia marah, langsung menembaknya. Saat ini, wanita tua yang tunggu kapal ikut sekretaris menceritakan kisahnya pembantu favoritnya, hamil di luar. Jadi dia mengusirnya, lalu menyuruh semua orang tidak boleh menerimanya. Pembantunya hanya bisa bunuh diri. Tentu wanita tua tidak merasa bersalah. Wanita tua melihat kapal apakah sudah datang, alhasil menemukan mayat jenderal. Kali ini patung itu sisa 7. Melalui isi lagu, satu persatu mati. Beberapa orang duduk bersama, sekarang di pulau ada 7 orang. Pastinya pembunuh ada di antara mereka. Dan tentara paling bahaya karena dia ada senjata. Tapi dia tidak mau mengaku. Karena tidak ada kapal, semua hanya bisa tinggal semalam. Malamnya, pelayan dengan sopan memasak, tapi bahan masakan di kulkas hilang. Dia ingat dia taruh di sini, jadi semua orang hanya bisa tidur kelaparan. Malamnya, dokter mimpi dia mabuk, mengoperasi pasien dan menyebabkan pasien mati. Besok paginya, dokter panik dan membangunkan semua orang. Pelayan dibacok sampai mati di dapur. Semua orang mulai saling curiga. Setiap orang mungkin bisa bunuh diri. Sekretaris tetap melihat jumlah patung. Sadar tinggal 5. Ternyata wanita tua tertusuk mati di sofa.
Dokter segera kerjasama dengan hakim adalah yang tertua. Sedangkan tubuh kurang baik pasti bukan pembunuh. Saat ini tentara sadar senjatanya hilang. Siapa mencurinya? Semua hanya bisa mencari di setiap kamar, tapi malah tidak menemukan. Setiap orang takut selanjutnya dirinya akan mati. Malamnya mereka makan makanan sendiri. Setelah kenyang, seharusnya tidak kenyang. Semua orang penasaran cerita hakim. Hakim berkata dia memberi hukuman orang itu karena bukti tidak cukup, dikatakan dia salah menilai orang. Tapi dia membaca buku harian, memang bersalah. Setelah berkata, hakim balik kamar. Tiba-tiba ada suara tembakan. Datang ke kamar hakim, dia ditembak dan mati. Saat ini patung tersisa 4. Daripada stres lagi pula semua akan mati, mendingan berpesta. Lalu tentara dan sekretaris bersama. Lalu polisi ingat dengan linglung pernah memukul tahanan dan pukul dia sampai mati. Polisi tidak sengaja melihat dokter ke bawah. Apakah dokter adalah pembunuh? 10 orang mati satu persatu. Tersisa 4 orang, siapa pembunuhnya? Jadi polisi segera panggil tentara dan sekretaris. Saat ini tentara sadar senjatanya sudah ada. Lalu 3 orang mulai mencari, tidak menemukan dokter. Saat langit mau terang, polisi dibunuh di ruang tamu. Karena tidak ada kapal, 2 orang berencana membuat asap untuk pertolongan. Alhasil di tepi menemukan mayat dokter. Sepertinya dokter bukan pembunuh. Sekarang tersisa mereka berdua. Pembunuh sudah terlihat. Sekretaris merebut pistol tentara. Pembunuh bukan aku, pasti kamu. Bukan, dengar penjelasanku. Beneran bukan aku. Sekretaris langsung menembak tentara. Sekarang cerita sekretaris juga dimulai. Sekretaris dulunya guru, mencintai paman dari muridnya, tapi paman tidak ada uang. 2 orang terus tidak menikah, lalu saat bermain di tepi laut, anak masuk ke laut. Di pengadilan, sekretaris berkata salahkan diri sendiri tidak menjaga anak, baru menyebabkan masalah ini, tapi ini hanyalah bohongan. Paman tiba-tiba memutuskan sekretaris karena dia tahu asalkan anak mati, jadi bisa meneruskan warisan anaknya. Sudah ada uang, mereka bisa menikah. Sedangkan kebenaran, sekretaris sengaja memancing anak ke laut, lalu pura-pura acting dia menolong orang. Sekretaris pingsan di pantai. Setelah bangun melihat bayangan anak itu. Anak itu memancing dia ke kamar. Saat ini tali yang sudah dipersiapkan ada di depannya. Saat dia naik, pintu kamar dibuka. Kebenaran hanya satu. Hakim adalah bos di belakang ini. Dia adalah Tuan Owen. Dia tahu perbuatan dosa mereka. Demi buat kematian palsu, dia mencuri makanan pelayan, lalu memanfaatkan dokter menipu semua orang. Rasa misi hakim membuat dia harus hukum orang-orang ini. Dia percaya perbuatan jahat akan ada karma, tapi dia lebih menikmati cara orang mati. Sekretaris menyuruh hakim melepaskannya, lalu dia bisa membantu hakim salahkan semua ke tentara. Hakim tersenyum berjalan ke arahnya, lalu membuang kursi di bawahnya. Sekretaris tidak tahu hakim sudah sangat sakit, sama sekali tidak berencana hidup. Dia ke ruang makan, tuang 2 botol anggur, menghapus sidik jari di dinding, lalu menembak diri sendiri. Pistol terlempar, 10 mayat tapi tidak ada pembunuh. Ini adalah kasus yang sangat sempurna. Film selesai. Cerita ini memberitahu kita, setiap orang di cerita diselimuti ketakutan akan kematian. Mati tidak menakutkan. Menakutkan adalah efek yang tidak bisa hilang. Dan ketakutan di hati. Jadi orang, hiduplah dengan jujur.